Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agil, berdoa dulu. Ya, doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Absen dulu ya? 11. Abdul Yandi. Hadir. Abdul Wahab. Sagit. Abdul Matin. Hadir Riri. Ya. Alisa hadir. Ya. Ananda. Arini. Izin. Arpa. Dahlia. Deni. Des Muhammad Arifin. Muhammad Adnan. Fikri. Ren. Rama. Ripaldi. Izin. Ripandi. Sagita. Salsa. Siti Agnia. Siti Munawarah. Yajid. Jalwa. Jalwa hadir? Oh, belum ada keterangan. Oke. Yang sudah datang, Bapak ucapkan terima kasih. Yang ada halangan dan yang sakit mudah-mudahan halangannya dihilangkan dan sakitnya disembuhkan. Supaya bisa belajar seperti biasa lagi. Biasa sebelum mulai kita niatkan belajar ini untuk karena menunaikan perintah Allah, yaitu mencari ilmu ya. Di bab kali ini Bapak akan menerangkan bab baru, yaitu persebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia ya. Ini flora dan fauna ini sangat penting ya. Menurut Denny penting nggak, Den? Flora fauna. Bisa dibayangkan kamu kalau tidak ada fauna atau flora nggak bisa pakai baju. Ini salah satu bahannya, kita bajunya dari mana? Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Kita makan. Flora apa fauna makan? Dua-duanya, flora, fauna. Jadi flora, fauna ini sangat penting. Nah makanya di bab ini kita akan membahas tentang flora, fauna itu. Tujuan pembelajarannya, jadi ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, ini target tujuan. Jadi kita belajar bersama ini, terutama peserta didiknya ya, siswa. Di sini siswa mampu, ini setelah mempelajari materi ini, target kalian nih. Pertama, siswa mampu mendeskripsikan pola, flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, berarti siswa tuh kalian. Jadi setelah mempelajari ini, tujuannya ini. Yang ketiganya, siswa mampu mengevaluasi
pemanfaatan, ya. Jadi manfaatnya flora fauna itu untuk apa saja? Ya. Pemanfaatan dan ini yang paling penting, pelestarian flora dan fauna. Karena ini untuk beberapa kali pertemuan, karena ini 2 jam, jadi Bapak batasi tujuannya ini dunianya tidak, ya. Jadi siswa mampu mendeskripsikan pola keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia saja. Terus siswa mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia, dunianya tidak. Ya, itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiganya, siswa mampu mengevaluasi pemanfaatan dan pelestarian flora dan fauna. Ini ya, 3 ini ya. Berikutnya kita bagi kelompok, ya. Jadi kelompok yang PPT yang sudah Bapak berikan itu bahannya, ya. Bahannya sudah ada, tujuannya ada. Dari bahan materi itu kalian diskusikan menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok tugasnya beda-beda. Jadi karena pembagian di Indonesia ini ada 3, ya, flora faunanya. Ada Indonesia. Jadi kelompok yang PPT yang sudah Bapak berikan itu bahannya, ya. Bahannya sudah ada, tujuannya ada. Dari bahan materi itu kalian diskusikan menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok tugasnya beda-beda. Jadi karena pembagian di Indonesia ini ada 3, ya, flora faunanya. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur. Supaya lebih abdol, masing-masing kelompok ini ada 2, ya. Jadi ada pengulangan. Jadi kelompok pertama dan kedua ini sama bagian barat. Jadi menjelaskan flora faunanya apa saja, batasan wilayahnya apa saja, dan pemanfaatannya apa saja. Silahkan diskusikan nanti. Terus yang bagian tengah juga ada 2, yang bagian timur juga ada 2. Berarti terdiri dari 6 kelompok. Kita bagi ya, dihitung 1 sampai 6. Berarti yang angka 1 itu kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3. Bahannya dari mana? Dari PPT yang sudah Bapak bagikan di tadi, ya. Udah di WA kelas kan ya? 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan duduk sesuai kelompoknya tadi masing-masing, ya. Dan ini setiap kelompok membuat mapping yang nanti akan ditampilkan. Silakan, ini kelompok 1 di sini duduknya, kelompok 2 di belakang, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya yang sudah tadi ya. Ya. Silakan diberi waktu untuk mendiskusikan ini 25 menit. Silakan setiap kelompok ambil di karton di depannya nih. Silakan didiskusikan. Yang supaya kamu semua mencapai tujuan pembelajaran ini. Boleh dengan kertas-kertas lembaran ditempel, ya. Kalau misalkan faunanya, floranya itu tidak perlu digambar, tulisannya saja, karena menggambar repot, kecuali memang tugasnya di PR-kan.
Halo. Sepertinya perlu ice breaking dulu nih. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau bilang siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Malam 4 kali. Oke. Ini tepuk tangan ini manfaatnya banyak. Karena tepuk tangan ini akan merespon tubuh kita supaya lebih segar. Sepertinya mungkin karena masih pagi, loyo. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, berapa kali tepuk tangannya? Pagi, malam, siang, pagi, 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 malam, malam. Oke, lanjut. Semangat. Kalau Bapak boleh menyarankan supaya kerja semuanya, silakan bagi tugas di kertas masing-masing lalu tempelkan. Oke? Karena mengingat waktu yang hanya 20 menit. Oke. Pertama pilih ketuanya dulu. Ketuanya yang memberikan tugas. Ini kamu bagian ini tulis di kertas. Tulisannya no problem. Model bagaimanapun, yang penting pede. Nah, ini ketuanya. Silahkan bagi tugas saja supaya ini. Nanti tinggal tempel-tempel. Tempel boleh supaya tidak mau ditulis langsung. Kira-kira cukup gak waktunya? Kalau misalkan insya Allah cukup, lanjut. Ya. Jadi ini tidak ada kaitannya, kan nanti yang menjelaskan kamu juga yang nulis. Jadi nggak usah bagus atau jelek. Ya, atur aja dengan diskusi kalian kelompok. Yang penting kerjasama ya. Yang kira-kira hasil mappingnya bisa dibaca untuk mudah nanti dipresentasikannya ya. Tidak usah bagus, yang penting bisa terbaca. Lebih baik. Tapi jangan target utamanya untuk tampil malah tidak tampil. Kasih dulu bagian Indonesia bagian mana? Bagian timur berarti. Gus masih sakit giginya? Masih? Udah minum obat belum? Nanti coba minum obat ya, istirahat ya. Sakit gigi kan lumayan. Silahkan double dip.
Ada yang sudah selesai? Alhamdulillah. Yang lainnya? Kelompok 1 berapa persen lagi? 5%. Oh, lanjut. Sok, proses. Diberi tambahan waktu 5 menit. Nggak dikasih tugas ini? Udah? Berapa persen? Salin. Oh, tinggal nanti ditempel. Siap. Lanjut. Oke, waktunya bentar lagi. Dipercepat. Udah selesai. Oke. Setelah yang udah selesai tunggu, nanti udah selesai semua, kita tinggal presentasinya. Oke. Sip, kelompok 6 ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 sudah selesai, 6 sudah selesai. Berikutnya yang sudah? Kelompok 5 udah. Kelompok 4 berapa persen lagi? 10%, 5%. 4. 4 udah ya. Kelompok 3. 2 udah. Progresnya udah berapa persen? Oke. Perlu double tip ini nih. Oke, silakan dipresentasikan. Yang lain disimak penampilannya, ya. Silakan untuk kelompok 4 ya. Baik, izin perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan penemuan kami. Seperti hati yang tersentuh pada saat bersua, semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena. Tak hanya sekedar menjelajahi data, tetapi juga memberikan makna. Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan mudah terasa. Baik, materi pertama. Yang ketiga, mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda. Persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauza. Iklim. Indonesia merupakan negara tropis dengan perbedaan suhu.
Ada yang kurang tadi ya di kelompok 4. Tanya jawabnya belum ada. Nanti di kelompok berikutnya harus ada tanya jawab. Ya karena udah ditutup dengan salam, ya udah nanti di kelompok berikutnya yang tampil dibuka ditutup dengan tanya jawab. 2 pertanyaan ya. Oke, kelompok yang siap lagi. Kelompok yang siap silakan. Apa yang menyebabkan flora dan fauna tumbuh tidak merata di bumi? Dipengaruhi oleh faktor iklim, keadaan tanah, permukaan bumi, dan makhluk hidup lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Baik, saya akan menjawab. Karena memiliki banyak vegetasi seperti eukaliptus dan pohon rasamaya. Oke, supaya lebih ini lagi kita ice breaking dulu. Pagi, sore, malam. Oke, perlu dievaluasi. Tadi tepuk tangan untuk semuanya tentang presentasi kita semua. Ada kekurangan dan ada kelebihan karena memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Terima kasih tadi tentang tampilannya. Bapak evaluasi batasan-batasannya di semua kelompok tidak ditampilkan gitu. Batasan wilayah timur bagiannya mana saja, ada garis Wales, garis Weber itu tidak ada yang bahas. Nanti untuk berikutnya mungkin ada yang bahas ya. Oh di kelompok 5 ya. Tidak semua, hanya di kelompok 5. Nanti kita bisa perbaiki lagi. Terus dari kesimpulan tadi kira-kira tentang persebaran flora fauna itu yang kalian dapat apa kesimpulannya? Beragam. Iya. Kira-kira penyebab keberagaman itu apa? Iya. Jadi memang sejarah panjang, nanti Bapak akan jelaskan khusus lagi di pertemuan berikutnya. Tidak semua, hanya di kelompok 5. Nanti kita bisa perbaiki lagi. Terus dari kesimpulan tadi kira-kira tentang persebaran flora fauna itu yang kalian dapat apa kesimpulannya? Kesimpulannya Bapak, Yang didapat pasti tiap orang agam. Iya. Kira-kira penyebab keberagaman itu apa? Iya. Jadi memang sejarah panjang, nanti Bapak akan jelaskan khusus lagi di pertemuan berikutnya ya. Dari pembelajaran tadi, kesan kalian yang mau kalian ungkapkan apa tuh? Kesan pesannya. Siapa yang mau menjelaskan atau mencurahkan tentang kesan pesannya? Apakah pembelajarannya tadi menarik, setengah menarik, kurang menarik, ya?
Menarik dalam hal apanya? Ya, Jid. Oh, sosialisasi. Oh iya. Tadi Ajid kerjasamanya gimana? Di diskusi seru ya. Cuma nanti untuk tampil 2 kelompok Bapak tunda. Mohon maaf karena terkait waktu. Ya. Ada yang merasa ini lagi supaya lebih menarik. Ya kalau menarik, alhamdulillah nanti kita tingkatkan lagi supaya pembelajaran kita ini tidak membosankan. Ya. Tetap jaga happy, tetap stabil, ya. Beberapa menit lagi sebelum Bapak tutup, pesan Bapak, hargai lingkungan kita. Dari mulai faunanya, floranya, kalau ada rumput di jalan yang memang taman itu dijaga untuk keindahannya, untuk oksigen kita, jaga bareng-bareng, ya. Karena milik ini ada milik umum, milik pribadi, sama milik pemerintah, ya. Di kita memang kadang terbalik. Kenapa terbalik? Logikanya begini. Halo. Kalau kamu wudu, sunat itu 3 kali kan? Itu sunat 3 kali itu kalau airnya air sendiri. Kalau air umum itu 2 kali. Kenapa? Fasilitas umum itu harus lebih dijaga dari fasilitas sendiri. Kalau kamu WC sendiri, itu WC kamu mau dicoret-coret, mau diacak-acak, bebas. WC-WC aku gitu. Tapi kalau WC umum, ini milik umum. Nah hanya kebanyakan di kita kebalikan. Mentang-mentang milik umum, diacak-acak, dicoret-coret, bebas. Justru harus lebih dijaga. Karena itu kepentingan umum. Kalau milik pribadi, bebas. Ibaratnya kamu kalau punya motor pribadi, mau dibakar motor sendiri. Sah, siapa yang menuntut. Tapi kalau sudah milik umum, ini kepemilikan umum. Harus dijaga bareng-bareng. Ini terkait hubungannya ada juga dengan flora fauna. Taman-taman itu harus dijaga bareng-bareng. Taman sendiri saja disayang, harusnya taman umum harus lebih disayang. Karena bukan milik kita. Kita berhaknya sedikit, ya. Jadi ada milik pribadi, milik umum, ada milik pemerintah untuk fasilitas umum. Misalkan sekolah. Ini milik pemerintah nih, sekolah negeri. Ya. Sekolah negeri ini milik pemerintah, harus kita jaga bareng-bareng. Ini fasilitas umum untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Cijeruk. Kamu ketemu WC-nya, boleh silakan menggunakan WC-nya. Ketemu masjid, silakan, masjid milik umum. Jalan milik umum. Tapi ingat, milik umum harus dijaga bersama, ya. Karena orang lain juga punya hak yang sama tentang WC. Punya hak yang sama tentang jalan. Ya. Sampaikan Allah itu maha menghargai. Kalau misalkan di jalan kamu ketemu duri, kamu singkirkan duri itu, Allah maha menghargai. Rasulullah pernah ketemu di surga orang yang lagi tidur di kasur yang ranjangnya ini dibuat dari emas. Itu dari apa? Dari orang yang menyingkirkan duri di jalan. Kamu kalau ketemu di jalan ada batu, jangan cuek. Karena ingat, Allah maha menghargai. Kalau ketemu sampah di luar, jangan cuek. Ingat, CCTV Allah lebih hebat dibanding CCTV kita. Ya, Bapak ingin semuanya menghargai kebersihan bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Ya, itu saja. Ini di video ini terakhir testimoninya sudah, kesimpulan sudah, refleksi ya, merefleksi pelajaran kita. Kita tutup, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.